Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada akhirnya kita masih bisa silaturahmi di sini di Reng Panahan. Semoga niatan kita di sini, hadir kita di sini senantiasa menjadi untuk angkat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sebagai perwakilan kita di pandangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik ya, untuk pagi hari ini mungkin kita ada pertemuan yang rada berbeda suasana ya. Salah satu olahraga yang disunahkan. Mengapa satu olahraga disunahkan ya, mungkin memang dicontohkan sama beliau Rasulullah SAW. Mungkin sebelum kepada praktek, mungkin sini sedikit memberikan sebuah teori atau ya dari pengenalan mengenai peralatan. Mungkin ada yang biasa main sebelumnya kan? Udah pernah main sebelumnya busur? Jarang. Yang namanya busur ini ya, bukan yang ini ya. Kadang kebalik. Kalau ini namanya anak panah, arau ya. Busur juga bermacam-macam ya. Kalau namanya busur, ada busur Turkis, ada busur Sungarian, ada busur Mongol, ada busur Mansu, dan jenisnya macam-macam. Kalau sendiri di Indonesia sendiri pun busurnya juga pernah berbeda. Kalau ini namanya busur tradisional, busur yang biasa dipakai bermain kuda. Kan kalau yang busur-busur yang atlet itu namanya busur standar ya, standar bow, atau busur-busur yang pon-pon yang ada kudanya gitu kan. Nah, itu biasa dipakai buat para atlet. Kalau ini adalah buat para pemain. Apakah busur yang seperti ini yang dipakai buat perang zaman dulu? Ya, seperti ini. Cuman kalau zaman dulu itu bedanya terbuat dari tanduk. Kalau zaman sekarang pun ada yang terbuat dari tanduk, murni tanduk ya. Ada orang yang di Cangkeramik yang bikinnya. Harganya kurang lebih 15 juta. Dan itu biasanya inden 1 tahun lah baru bisa jadi. Karena bikinnya sendiri itu normal itu 3 bulan baru jadi. Cuman karena pesanan banyak. Tapi kalau mau silaturahmi main jajet sana ada di Cangkeramik, di perumahan Bukit sudah ada yang bikin. Terus untuk mengenai adab dalam memanah itu salah satunya ketika kita hadir di sini, kalau dalam sebuah riwayat disebutkan antara pemanah sampai ujung target itu adalah satu rank di mana para malaikat di situ hadir di situ. Makanya salah satu adab di situ itu kita nggak boleh adab mengatakan yang kurang baik. Terus kalau misalkan ada orang yang kurang sopan dalam berkami, kita punya hak untuk mengusirnya keluar dari rank barisan ini karena naungan dari para malaikat ini seperti ini. Yang keduanya, kita hadir ke sini diusahakan memakai wudhu, punya wudhunya. Kalau disunahkan juga sholat 2 rakaat sebelumnya. Biasanya kalau di sini kan kondisinya ya nggak memungkinkan, kalau misalkan sholat nanti bisa sih kalau misalkan ada saungnya atau ada masih sholat dulu. Satu. Terus kemudian mengenai adab-adab yang pertama ketika kita memegang busur, ini adalah busur. Aku kalau juga adabnya naruhnya jangan di tanah, bisa dicantumkan atau ditempatkan yang rapi lah gitu ya. Terus ketika kita narik busur yang tadi seperti ini, kita tarik kayak gini nggak masalah. Tapi ketika dispretin itu bahasa permainan busur itu diharamkan, nggak boleh sama sekali nggak boleh. Itu efeknya kita nanti tripwire itu miring, busurnya twist atau pecah ini. Nah, kalau cuman pecah aja masih mending. Kalau nggak kena luka muka kita, nah itu beberapa kejadian itu pun udah pernah. Yang kemudian ketika kita menaruh anak panah itu tidak boleh menghadap kepada makhluk, langsung ada kepada target, posisi seperti ini. Itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Nggak boleh ngadep ke sana. Terus ketika kita mau melepaskan anak panah, maka kita berdoa. Kemudian ya bismillah minimal. Kemudian setelah kena ya alhamdulillah, ketika nggak kena istighfar. Satu anak panah kita melepaskan, kena atau nggak kena target, dapat 1 tahun. Itulah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kena atau nggak kena, dapat 1 tahun. Terus kalaupun anak panah itu patah,
insya Allah dinilai sebagai pahala jihad fisabilillah, dan tidak akan pernah fakir seorang itu yang mempunyai busur di rumahnya. Makanya busur itu ya salah satu yang sangat dianjurkan ya. Banyak lagi hadis-hadis mengenai panahan mungkin bisa nanti di share atau di share semua gitu. Hadis-hadis mengenai panahan insyaallah hadisnya suatu kan. Mungkin bagi kita sebagai umat Islam kita sudah sewajarnya dan sewajarnya kita mencontoh Rasulullah itu minimal punya busur di rumahnya, walaupun hanya status dikantungan itu udah dapat pahala. Dapat pahala walaupun cuma dikantungan doang. Itu baru gantungan, belum main. Dan ada sebuah hadis mengatakan 3 orang yang dimasukkan ke dalam surga. Satu orang yang membuat busur, yang kedua bermain busur, yang ketiga orang yang sebatas mengambil anak panahnya. Terus masalah rukun dalam memanah itu ada 4. Yang pertama adalah kekuatan, kecepatan, ketepatan, dan kewaspadaan. Pas yang pertama yang kekuatan ini busur itu kurang lebih 40 lps. 40 lps kalau satu lps kita 1 kilo itu 2, sekian. Jadi artinya ketika busurnya itu 40 lps kurang lebih 19 kilo gitu lah.